Dia hanya mengatakan seperti ini, kalau saya tidak menghubungi kamu duluan, kamu jangan coba-coba menghubungi saya. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, Assalamualaikum percintaan. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri yang menutupi selingkuhannya. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan ya. Namun ini ternyata masih tetap menjadi keinginan para sahabat semua ya, para sahabat Kang Kumis. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ketika tidak bermanfaat maka abaikan ya. Namun sebelum lanjut ke tema kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Nah, kira-kira hal apa saja sih yang ditunjukkan oleh pasangan kita, oleh istri kita ketika ia betul-betul sedang menutupi selingkuhannya? Ya, ini biasanya nyaris tidak terlihat kalau kita tidak jeli, karena perilakunya ini tidak seperti perilaku orang yang sedang selingkuh, ya. Jadi dia memiliki perilaku datar, biasa-biasa saja. Nah, itulah pandainya seperti perselingkuhan ini sudah terbentuk di antara kedua belah pihak, sudah sama-sama setuju ya dengan perilaku-perilaku yang akan ditunjukkan kepada pasangan masing-masing. Ini. Jadi dia sudah ada kesepakatan. Ini kan beda ya. Karena perselingkuhan ini berarti biasanya dirancang untuk jangka panjang. Ketika jangka pendek biasanya hanya sekedar bicara tentang nafsu saja. Ketika itu sudah nafsunya sudah tersalurkan, maka sudah ya nggak berpikir ke depan. Ya karena tujuannya kan berbeda ketika perselingkuhan. Ada yang semata-mata hanya karena hawa nafsu, ada yang semata-mata karena harta. Ini sering saya sampaikan dan masih banyak lagi alasan-alasan seseorang ketika berselingkuh, termasuk adanya ketidakmampuan suami dalam hal-hal tertentu tentunya ya. Hal yang pertama yang akan diperlihatkan adalah ia pandai sekali mengarang cerita ya ketika hendak keluar rumah menemui pasangan selingkuhnya. Ia pandai sekali. Jadi si suami yang diajak bercerita ini terlena dengan cerita-cerita istri sehingga timbul rasa percaya ya. Bahkan si istri ini berusaha meyakinkan kepada suami bagaimana caranya agar kecurigaan terhadap istri ini nyaris tidak ada. Ini bukan buruk sangka ya, bukan itu. Karena nanti ada urutan berikutnya. Karena menuduh tanpa bukti juga tidak dibenarkan ya. Lalu hal yang kedua ya, ketika orang yang berselingkuh lalu dia memang tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, ia tidak akan membatasi penggunaan ponsel, tidak akan membatasi penggunaan gadget ya. Namun ia saat ini ia justru menggunakan ponsel ya, ini seperti biasa-biasa saja. Jadi dia tetap berkomunikasi hanya pada waktu-waktu tertentu. Nah, tentunya waktu ini adalah sebuah waktu yang sudah disepakati dengan pasangan selingkuhnya. Ya, biasanya ketika ia mau mengetik pesan, ya. Jadi ini termasuk hal yang pertama dikatakan, entah itu pada saat dia ingin berpisah, pada saat sudah bertemu. Dia hanya mengatakan seperti ini, kalau saya tidak menghubungi kamu duluan, kamu jangan coba-coba menghubungi saya. Ya, ini. Biasanya begitu dan begitu pula sebaliknya. Jadi ketika mungkin si istri Anda menghubungi selingkuhannya, dia tetap sudah mempelajari situasi di sekelilingnya. Artinya betul-betul mencari posisi aman. Ya, ini. Nah, di sini tentunya si pria juga sudah memahami dan mampu menahan perasaan itu ya, karena biasanya ketika orang sedang berselingkuh itu bisa telepon berhari-hari berjam-jam, bisa melakukan chat ini berjam-jam tanpa bosan. Bahkan ketika orang-orang sudah tidur dia masih sibuk ya berkomunikasi, entah itu lewat telepon, entah itu lewat chat ya. Ini biasanya hal-hal itulah yang diperlihatkan. Kalau ini tidak, dia sudah membatasi ruang waktu. Namun kenapa itu sulit dideteksi? Karena ruang waktu
dalam komunikasi tentunya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Ini sudah profesional ya. Jadi masing-masing sudah memahami situasi rumah tangga masing-masing. Jadi bagaimana agar hal-hal tersebut tidak terbongkar. Ini biasanya memang larinya ke perselingkuhan jangka panjang ya. Banyak yang komen, saya selingkuh sudah 3 tahun, saya selingkuh sudah 3 tahun aman-aman saja. Ada yang seperti itu ya. Masya Allah. Lalu kemudian yang ketiga, ia pandai sekali membuat alibi pada saat suami curiga. Ya. Bahkan ia tidak segan-segan memanfaatkan nama orang lain untuk menyelamatkan dirinya. Ya. Biasanya begitu. Dan biasanya ini sudah ada kerjasama. Ya. Nanti kalau suami saya curiga, kamu bilang saja, kalau kemarin saya habis dari tempat kamu ya. Atau habis pergi sama kamu ya. Nah, ini biasanya sudah ada kerjasama ini. Ya, padahal mohon maaf ketika Anda bekerja sama dalam hal perselingkuhan, dosa Anda sama dengan yang melakukan perselingkuhan. Jadi tolong untuk teman-teman ya, ketika ingin seperti itu maka berikan nasihat ya, agar dia segera kembali ke jalan yang benar. Itu saja fungsi kita sebagai sahabat ya. Lalu hal yang keempat ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Jadi tetap ada kalanya suami merasakan keganjilan dalam hatinya. Jadi tidak menutup kemungkinan pada akhirnya dengan berjalannya waktu dia mulai curiga. Ya. Lalu apa yang dilakukan ketika dia mengetahui bahwa ini suami sudah mulai curiga nih. Nah, ini tentu terasa ya, karena bagaimanapun perselingkuhan ini bisa saja berjalan lama, tapi untuk ketenangan batin ini tetap terganggu ya, karena apapun dia sudah berbohong dalam jangka panjang ya, yang sebetulnya mudah sekali ketahuan ya, karena serapat-rapatnya kita menyimpan bangkai akan bau juga suatu saat nanti ya. Maka ketika si suami terlihat curiga, dia dengan cepat menghubungi pasangan selingkuhnya, dia mengatakan bahwa selama ini kita resign dulu karena suami mulai curiga. Nah ini, maka dia siap untuk membuktikan dengan cara apapun ya, ketika ditantang oleh suami, karena dia memang pada saat itu sudah mulai resign ya. Inilah hal-hal ini yang jarang diketahui ya. Maka ketika si suami sudah memiliki kepercayaan yang penuh terhadap istri, itu mau mulai lagi perselingkuhannya atau tidak, itu tergantung situasinya ya. Ini yang sulit diketahui. Tapi mudah-mudahan saya yakin sekali sahabat istri, sahabat-sahabat semua tidak ada yang seperti itu ya. Sahabat-sahabat semua memiliki istri yang baik, istri yang berbakti, dan juga istri yang sangat menghargai suami ya. Jadi tinggal suaminya saja ya yang juga harus mengimbangi hal-hal yang sudah dilakukan, pengorbanan seorang istri untuk suami ya. Beri dia apresiasi yang cukup ya, agar merasa dihargai, agar merasa dihormati, dan rumah tangga kita baik-baik saja ya. Lalu kemudian yang terakhir, dia berusaha memenuhi keinginan suami seperti biasanya. Jadi entah itu dalam hubungan emosional, seksualitas, itu tetap berjalan normal ini. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui ya. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Perhatikan poin-poinnya ya. Dan saya yakin, saya percaya sahabat tidak ada yang mengalami hal yang demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.